Nama Yesus, kami minta hadirat-Mu menyertai kami. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Biar anugerah Tuhan memenuhi hidup kami, Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Semakin hari semakin kami mengerti isi hati-Mu. Semakin mengerti apa yang Engkau mau, sehingga hidup kami berjalan sesuai ketetapan-Mu. Sampai garis akhir, Kau dapatin kami menjadi orang yang melakukan semua kehendak-Mu dan menjadi orang kesayangan. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhir, dalam anugerah dan kemurahan-Mu saja, dan nama Yesus yang dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar, dan saya berdoa apa yang kita pelajarin ini semakin membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi dan kondisi. Sekalipun hari ini kondisi kita tidak baik, Tuhan dari sananya tetap baik. Dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di masa yang akan datang. Seperti di perjamuan kawin di Kana, di kitab Yohanes katakan bahwa ketika anggurnya habis, Tuhan akhirnya menyiapkan anggur yang terbaik di akhir daripada pesta itu. Sama dengan hidup kita, Tuhan pun sedang menyiapkan yang terbaik di masa yang akan datang. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Berapa banyak orang mengalami masalah, berapa banyak orang mengalami trouble dalam hidupnya karena salah ngambil keputusan, salah memilih, salah bertindak, salah bersikap, dan ujungnya akhirnya dia menuai apa yang dia perbuat, dia menuai apa yang dia putuskan, dan apa yang dia lakukan berbalik kepadanya. Karena apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ujungnya kita akan ketemu masalah, kita ketemu trouble, kita ketemu kekacauan, kita akan ketemu keributan, kita ketemu banyak hal yang akhirnya bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita hanya bertindak, hanya ngikutin kehendak kita sendiri, ngikutin ego kita, ngikutin naluri kita, ujungnya pasti ketemu masalah kok. Kalau kita mau selidikin, kita mau belajar dari semua kesalahan dan kegagalan kita, semua kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam diri kita itu penyebabnya apa? Karena kita ngambil keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Dan toh ujungnya kita harus nanggung resiko, buang waktu, buang tenaga, dan harus balik sama Tuhan. Ujungnya itu harus balik sama Tuhan. Ngapain kita harus muter-muter dulu, babak belur dulu, banyak berkorban dulu, dan ujungnya balik sama Tuhan, ngulang dari awal. Kan lebih baik kita nurut saja sama Tuhan. Yang jadi masalahnya ketika kita mau nurut sama Tuhan, daging akan menghalangi, keinginan mata akan menghalangi, keangkuhan hidup akan menghalangi, keinginan daging terutama, pikiran, perasaan, kemauan, kehendak-Mu yang harus ditaklukkan kepada firman. Kalau enggak, dia akan ngontrol dan ujungnya membuat trouble di kemudian hari. Makanya kita ini kan harus berjalan selaras dengan firman. Berapa banyak orang terdesak? Kalau terdesak, datang kepada Tuhan untuk pulihkan. Bapak Ibu ketika melakukan dosa dan pelanggaran, ketika engkau datang sama Tuhan sampai hari ini, kasih karunia-Nya masih tersedia. Kasih setianya masih tersedia. Selama Bapak Ibu dengerin firman apa yang saya sampaikan ini, Tuhan masih baik. Ketika Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni dosamu. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu yang tanggung. Ada resiko dari semua yang kita perbuat. Kalau hari ini masih diberi kesempatan, artinya kita diberi untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jangan bikin problem terus, jangan bikin kesalahan terus, jangan bikin pelanggaran terus. Mulai jalan ngikut Tuhan, ngalami kemenangan. Dan sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak, dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Kenapa kau bisa sampai terdesak? Karena salah perhitungan, salah strategi. Kalau mengalami hal yang buruk, kenapa? Ada kemungkinan salah strategi, ada kemungkinan dia salah ngambil keputusan, ada kemungkinan salah perhitungan. Makanya segala sesuatu yang kita harus perbuat, kita harus timbang, kita harus ukur, kita harus pikir dengan baik. Kira-kira apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Kalau apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan tidak mempermuliakan nama Tuhan, jangan lakukan. Karena di ujungnya pasti trouble, karena di ujungnya pasti masalah. Toh, Tuhan kasih setianya masih tersedia. Kasih setianya masih melimpah untuk kita. Kita bikin trouble terus, kita bikin masalah terus.
pengampunan yang masih tersedia. Makanya selama Bapak Ibu diberikan nafas hidup, diberi kesempatan untuk bertobat dan berubah dan jalan sama Tuhan. Kecuali ketika napasmu sudah diambil dan selesai dari hidupmu, rohmu diangkat dari tubuhmu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, kalau bikin kesalahan, bikin pelanggaran, bikin dosa, bikin hal apapun, bertobat dan berubah. Kalau Bapak Ibu tetap melakukan semaumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, engkau akan ketemu problem. Nah, ujungnya engkau tetap harus balik sama Tuhan kok. Berapa banyak orang sudah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dalam kondisi terdesak dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan, dan ujungnya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Ketika dia mengejar Tuhan, ketika dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya, Tuhan akhirnya mendengarkan suara jeritanya. Perhatikan ya, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Perhatikan ayat 29-nya. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hari ini kita datang sama Tuhan, Tuhan akan jawab doamu kok. Sehancur apapun, serusak apapun, seruat apapun hidupmu, ketika kita datang sama Tuhan, kita mulai ambil keputusan, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, jalan step by step sama Tuhan. Di ujungnya Tuhan akan bawa kita ngalami kemerdekaan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Belajar dari semua kebodohan yang kita pernah perbuat di masa lalu, belajar dari semua kegagalan yang kita alami, dan mulai hari ini kita melangkah step by step, berjalan dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada iman yang lain, pada level satu pada level yang lain, semakin diubahkan, naik tinggi, terbang bersama Yesus Kristus Tuhan. Hidup kita semakin memiliki dampak dan otoritas. Setiap hari ketika kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, jalan sama Tuhan, engkau hidup dalam kekudusan, engkau hidup dalam kesucian, engkau akan mengalami segala sesuatu yang dalam hidupmu begitu powerful dan dahsyat. Tapi kalau orang hanya sekedar ngikutin apa yang dia pikir baik, karena banyak orang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau orang merasa benar menurut pandangannya sendiri, belum tentu benar menurut pandangannya Tuhan kok. Kita ini harus benar menurut pandangan Tuhan. Kita harus didapatin benar menurut kacamatanya surga. Jangan kita merasa benar tapi yang kita perbuat salah, dan ujungnya kita akan terlelap dalam kehancuran. Kita akan binasa dalam kekekalan. Kita mau jadi orang yang semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab pengejaran kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, ataukah apakah pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa di tengah-tengah bangsa lain, dan cobaan, tanda-tanda serta mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Bapak Ibu, coba perhatikan semua yang Tuhan perbuat dalam hidupmu, mungkin dari kecil, nggak usah dari kecil, dari Bapak Ibu waktu mulai ngalami kelahiran baru, apa yang terjadi? Hidupmu setiap hari ditolong Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan. Kita nggak perlu melihat jauh sampai zamannya Musa, zamannya Abraham. Coba lihat saja dari semua yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Kebaikannya, kemurahannya, kesembuhannya, pertolongannya, berkatnya, penyertaannya sepanjang Bapak Ibu mengalami kelahiran baru sampai hari ini. Dia Allah yang baik dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang baik. Kalau Dia Allah yang baik, Dia akan menyediakan yang terbaik. Tergantung pilihan kita hari ini, kita mau memilih jalan sama Tuhan atau memilih jalan ngikutin kehendak kita sendiri. Kalau kita ngikutin kehendak kita sendiri, di ujungnya engkau akan tanggung resikonya. Engkau
kau akan tanggung akibatnya. Saya pernah katakan bahwa Hizkia menurut kehendak Tuhan, dia harusnya dipanggil Tuhan, tapi dia ngotot minta perpanjangan umur. Akhirnya diperpanjang umur selama 15 tahun. Dan selama perpanjangan umur dia melahirkan seorang anak namanya Manasye. Gara-gara Manasye ini bangsa Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan. Makanya lebih baik kita ngikutin kehendak Tuhan yang sempurna. Semakin kita ngerti Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, kita semakin tahu loh membedakan apa yang baik saja, yang berkenan, atau yang sempurna. Yang kita kejar adalah yang sempurna di hadapan Tuhan. Makanya kita menjadi orang yang didapatin menyenangkan hati Tuhan. Melakukan setiap apapun yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ngerti ini, kita nggak bakalan stres, kita nggak akan bakalan bingung. Bahkan kita akan hati-hati dalam bertindak, kita akan menjadi orang yang ceroboh dan sembarangan. Kenapa banyak orang ceroboh dan sembarangan? Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang putus asa? Karena dia tidak pernah bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Yang dilihat kejadian hari ini, apa yang dialami hari ini seakan-akan mengguncang hidupnya. Apa yang dialami hari ini seakan-akan jalan tertutup, nggak ada jalan keluar lagi. Runtuh dunia ini. Langit rasanya menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. Nggak ada terobosan. Padahal sepanjang hidupnya dia melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kondisimu hari ini tidak menentukan masa depanmu. Selama hari ini engkau punya kondisi seburuk apapun, kondisi sejelek apapun, atau kondisi biasa-biasa saja, dan ketika engkau melangkah bersama Tuhan, engkau akan melihat masa depanmu penuh pengharapan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Engkau melihat hidupmu akan diangkat tinggi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Makanya, hati-hati dalam kita melangkah, setiap bertindak itu. Coba perhatikan di ayat yang kedua, 3. Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau buat. Bapak Ibu, kita ini jadi keturunannya Abraham. Kalau kita miliknya Kristus, miliknya Kristus hari ini, kita berhak menerima perjanjian yang ditetapkan antara Allah dengan Abraham menjadi bagian milik kita loh. Tuhan akan genapi itu dalam hidup kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita mesti ingat perjanjian itu. Jangan jadikan apapun berhala dalam hidupmu. Kalau mungkin orang berpikir berhala itu kalau ada patung, kalau ada kuil, ada pohon tinggi. Sebenarnya kalau kita sudah menomor duakan Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya kita ini sudah menjadikan berhala yang jadi Tuhan kita kok. Tuhan harus menjadi yang nomor satu, jadi yang utama dan terutama, karena hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan di tempat yang utama. Sekarang coba lihat, dalam setiap keputusan yang Bapak Ibu ambil, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap apapun yang kita perbuat, kita libatkan Tuhan di dalamnya apa tidak? Atau kita hanya bertindak semau kita sendiri, kita bersikap semau kita sendiri, dan nanti ujungnya resiko loh yang Bapak Ibu ambil loh. Karena kalau kita paksa Tuhan, Tuhan Bapa yang baik kok, Dia akan lakukan tapi resikonya engkau tanggung. Ketika Hizkia maksa umurnya diperpanjang, tapi resikonya dia yang harus tanggung. Akhirnya melahirkan anak Manasye, untungnya Manasye bertobat. Tapi banyak orang udah terbunuh karena perbuatan jahatnya. Ada resiko yang ditanggung. Tuhan itu, Dia Bapa kita yang luar biasa mengerti. Tapi Dia akan berikan sesuai jatah dan porsi kita. Nah, kita semakin jalan bersama Tuhan, semakin hidup dalam ketetapannya, semakin mengikuti kehendaknya, step by step, perjalanan kita akan mengalami sesuatu yang ilahi. Hidup kita akan diubahkan, kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Sekarang lihat di ayat yang ke-24-nya, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah mentua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka kau akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu akan punah.
Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia. Dari kayu, batu, dan tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat makan, dan tidak dapat minum. Bapak Ibu, hari ini ya, kadang kita ngaku cinta Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan bukan yang jadi utama. Kadang waktu kita lebih banyak di handphone kok. Kita ngaku jadi anak Tuhan, ngaku jadi hamba Tuhan, ngaku jadi pelayan Tuhan. Tapi berapa banyak waktu kita berikan sama Tuhan? Benar nggak Tuhan jadi yang utama dan terutama? Benar nggak Tuhan menempati prioritas utama dari hidup kita? Lihat saja berapa banyak waktu yang kita berikan sama Tuhan. Benar nggak kita berikan sama Tuhan? Atau hanya pura-pura saja, kelihatannya memberi, padahal dibaliknya kalau terdesak saja. Toh kalau kita dalam kondisi terdesak, kita datang sama Tuhan, Tuhan masih terima loh. Justru karena kita nih respect, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, harusnya kita akan beri yang jauh lebih baik. Kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, jangan buang waktumu sia-sia. Kalau kamu nggak jalan sesuai ketetapan Tuhan, nanti prosesnya semakin lama. Perjalanan hidupmu akan muter-muter di area yang sama, nggak ngalami kemenangan. Toh ujurnya harus balik sama Tuhan. Ngapain kita muter-muter dalam kegagalan? Ngapain kita muter-muter dalam kebodohan yang sama, dalam dosa yang sama? Kita ribut dengan keinginan daging kita nggak bisa menang terhadap diri sendiri. Toh di ujungnya kita harus mencari Tuhan, melibatkan Tuhan kok. Dalam semua pilihan kita yang salah, kita sendiri yang akan tanggung akibatnya. Toh ujungnya kita sendiri yang akan menikmatinya. Lebih baik kita jalan sama Tuhan. Lebih baik hari ini kita dedikasikan hidup kita sama Tuhan. Mulai langkah sama Tuhan. Tuhan tetap baik adanya kok. Tapi setan selalu mengingatkan semua kebodohan, semua kegagalan kita, supaya kita nggak bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Kalau kita hanya sekedar melihat kebodohan, kegagalan, kerusakan, kekacauan yang kita perbuat, kelemahan yang kita perbuat terus, engkau nggak bisa melihat yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu loh. Karena kerjaannya setan narik kita pada pandangan-pandangan masa lalu, kelemahan, kekurangan, dosa, pelanggaran, kenajisan, kekotoran kita. Tapi selama kita bertobat dan jalan melangkah bersama Tuhan, engkau harus bisa menatap ke depan, melihat jalanmu bersama Tuhan. Karena ada masa depan. Karena ada masa depan bersama Tuhan. Hari ini, kondisi apapun, engkau terdesak, engkau ruwet hidupnya, kacau hidupmu, muter-muter di padang gurun gak jelas, mulai datang sama Tuhan dan libatkan Tuhan dalam hidupmu. Melangkah bersama Tuhan, engkau akan menuju tanah perjanjian. Dan selama hati kita ini nempel, hati kita ini lo harus nempel sama Tuhan. Kalau enggak, daging akan berkuasa. Daging akan narik kita bikin pelanggaran terus, bikin dosa terus. Karena daging sukanya adalah melakukan hal yang melawan kebenaran firman Tuhan. Dan setan bisa ambil keuntungan di area situ loh. Setan tahu persis kelemahan kita di mana, dan dia akan tarik terus untuk melakukan kelemahan itu, supaya kita nggak bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Hari ini Tuhan tetap baik adanya. Kondisimu tidak baik, Dia tetap baik. Bapak Ibu salah pilih, Bapak Ibu salah memutuskan, engkau yang akan tanggung akibatnya. Tergantung kamu memilih apa, kamu memutuskan apa. Kamu memutuskan berkemenangan, atau kamu memutuskan untuk tetap hidup dalam kegagalan dan kehancuran. Toh resikonya yang Bapak Ibu yang akan menikmati sendiri. Berjalan dalam ketetapan Tuhan, menyerahkan hati kita sepenuhnya, dan kita mulai bertobat dan berubah. Memang tidak gampang perjalanan kita, tapi kita mulai melangkah step by step. Kita akan menikmati di tahun yang akan datang, tahun penuh gilang gemilang. Tahun di mana Tuhan akan singkapkan pewahyuan. Tuhan akan bawa kita mengalami promosi dan peninggian. Tuhan akan berkatin kita. Pengaruh kita akan semakin besar. Ini sudah semester akhir, tinggal beberapa hari lagi kita habiskan di tahun ini loh. Ya, kita harus benar-benar koreksi diri, selidikin sampai kedalaman batin kita. Belajar dari semua kegagalan, ketololan, kebodohan yang kita perbuat. Jangan sampai kita ulang lagi di masa yang akan datang. Jangan sampai terulang kegagalan yang kita pernah lakukan di tahun ini, dan akhirnya kita ulang di tahun yang ke depan. Tahun depan kita akan melihat sesuatu yang ilahi.
Kita akan melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. The best is yet to come. Sesuatu yang terbaik Tuhan akan siapkan di masa yang akan datang. Dan saya percaya kita mau gantungkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Anak-anak kita diberkatin, pekerjaan kita diberkatin, keputusan kita hanya nyenengin hati Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan secara ajaib dalam hidup kita. Amin. Tuhan sampai hari ini mau ditemui. Sampai hari ini Tuhan bersedia ditemuin. Makanya cari Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kalau kita tanyakan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, Dia akan muncul dalam kedahsyatannya. Sebenarnya ya, jadi orang Kristen itu jalan sama Tuhan setiap hari loh. Jalan aja sama Tuhan. Memang awalnya tidak enak, daging akan teriak. Tapi jalan setia saja. Kalau kita jalan sama Tuhan, kita dipimpin Tuhan, pasti ujungnya akan dipermuliakan. Di ujungnya pasti akan mengalami promosi. Di ujungnya kita akan mengalami sesuatu yang ilahi. Tapi yang jadi masalahnya, kita sering ngikutin kehendak kita sendiri. Kita susah nurut sama Tuhan. Makanya hari ini belajar. Jadikan dari Januari sampai akhir bulan ini, semua kegagalan, semua kesalahan, semua kebodohan, itu jadi pelajaran yang mahal dan jangan sampai diulangi lagi. Kita harus beranjak ke level yang berbeda. Kita harus naik level. Kita harus menikmati sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Dia Allah yang baik. Kita akan melihat ya, terobosan demi terobosan di tahun yang akan datang ini. Kita melihat breakthrough. Kita akan melihat promosi. Kita akan melihat pengurapan hikmat pewahyuan berlipat-lipat memenuhi hidup kita. Dan perkenanannya memenuhi hidup kita. Kemana kita melangkah orang diberkati. Kemana kita bertemu dengan orang-orang dijamah Tuhan. Karena hidup kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau hari ini gue khawatir, stres, bingung karena kamu gak kenal Tuhan kok. Kamu jalan maumu sendiri. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kenapa sampai khawatir tentang masa yang akan datang? Kamu dengerin apa? Kamu dengerin suara orang atau kamu dengerin suara Tuhan? Kamu dengerin suara pendeta yang ngomongnya buruk. Kamu lihat tahun 2025 yang akan datang, kamu stres loh. Kamu mesti dengerin janji Tuhan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di masa yang akan datang kok. Karena nggak semua hamba Tuhan ngomongnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ngomong yang buruk-buruk, bukan dari Tuhan. Karena Injil berbicara tentang kabar baik, ngapain pendeta ngomongin kabar buruk terus? Kalau yang diomongin buruk-buruk terus, tahun depan begini-begini, nggak usah dipercaya. Kita percaya jalan sama Tuhan. Kita akan mengalami yang baik. Boleh dunia tambah ruwet. Boleh kehidupan di dunia ini tambah kacau. Tapi kita kan anak Tuhan, jadi terang. Kita disertain Tuhan. Dalam kondisi terdesak pun kita cari Tuhan. Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya kok. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Engkau akan mengalami sesuatu yang ajaib. Perjalanan akan dibuat berhasil dan beruntung. Engkau akan menikmatin keajaiban demi keajaiban. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat mata hatimu dibukakan dan hidupmu diubahkan. Memilih yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Setiap orang yang mengalami persoalan dijamah Tuhan. Disingkapkan kebenaran untuk melihat betapa baiknya Tuhan. Melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. And God bless you. Ku percaya mujizat. Ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang.